Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube KKN Desa Terajuk. Perkenalkan, nama saya Yulfian Malan Munte dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat pembukuan keuangan usaha kecil. Sebelum kita membahas cara membuat pembukuan bagi usaha kecil, terlebih dahulu kita cari tahu apa yang dimaksud dengan pembukuan. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi, baik transaksi pengeluaran maupun pendapatan dalam perusahaan tersebut. Dan manfaat dari pembukuan keuangan itu apa sih? Yang pertama, manfaat dari pembukuan keuangan itu dapat meminimalisir risiko kehilangan produk, aset, dan juga uang. Yang kedua, mengetahui besarnya keuntungan dan kerugian. Dan yang ketiga, sebagai bahan penilai bisnis. Selanjutnya kita langsung simak aja ya bagaimana cara membuat pembukuan bagi usaha kecil. Yang pertama, kita harus membuat catatan pengeluaran. Yang kedua, kita membuat catatan pemasukan. Yang ketiga, kita membuat buku kas utama. Yang keempat, kita mempersiapkan buku stok barang. Yang kelima, kita membuat buku inventaris barang. Dan yang terakhir, kita mempersiapkan buku laba rugi. Yang pertama, yaitu kita membuat catatan pengeluaran. Jadi, dalam tahap ini kita memisahkan buku catatan pengeluaran dengan catatan lainnya. Beberapa jenis pengeluaran yang harus kita catat yaitu pembelian bahan baku, biaya operasional usaha beserta gaji karyawan. Nah, pengeluaran ini dicatat dalam satu tabel yang jelas ya teman-teman. Dan dari catatan pengeluaran ini kita dapat mengetahui besarnya modal usaha yang telah kita keluarkan, sehingga kita bisa memulai untuk menetapkan target strategi agar modal yang kita keluarkan bisa kembali. Nah, yang kedua, kita membuat catatan pemasukan. Setelah kita melakukan catatan pengeluaran, selanjutnya kita membuat catatan pendapatan. Beberapa jenis pendapatan mulai dari jumlah penjualan produk dan setiap piutang yang sudah dibayarkan. Catatan ini sangat penting untuk kita lakukan secara kontinu setiap harinya karena bermanfaat untuk mengetahui keuntungan yang akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, kita membuat buku kas utama. Membuat buku kas utama juga salah satu hal yang sangat penting karena buku kas utama ini akan digunakan untuk menggabungkan transaksi pengeluaran dan pemasukan. Pada saat kita gabungkan, kita dapat mengetahui secara detail berapa keuntungan maupun kerugian perusahaan. Di sisi lain juga, buku kas utama berperan penting dalam pembuatan perencanaan strategi perusahaan untuk kedepannya apabila ada biaya yang tidak terduga yang harus dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, kita mempersiapkan buku stok barang. Bukan sekedar mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas, kita juga harus mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang. Kita harus mencatat secara rinci jumlah barang yang masuk dan yang keluar setiap harinya. Ketika penjualan kita semakin tinggi, maka intensitas jumlah barang yang keluar dan masuk juga pasti semakin tinggi. Yang kelima, kita membuat buku inventaris barang. Kita juga harus mencatat perihal inventaris barang yang meliputi anggaran belanja, hibah, maupun sumbangan harus masuk dalam pencatatan buku inventaris barang. Buku inventaris barang akan menjaga aset bisnis kita agar tetap terkendali. Bahkan di sisi lain, buku inventaris barang dapat membantu kita dalam pencegahan barang hilang dan mempermudah melakukan pengecekan barang dan kegiatan mutasi. Dan yang terakhir, mempersiapkan buku laba rugi. Yang terakhir, kita tidak boleh melewatkan untuk membukukan keuangan usaha karena buku ini berguna untuk mencatat segala macam pendapatan dan beban perusahaan pada periode tertentu. Manfaat dari buku ini supaya kita bisa memantau apakah perusahaan sedang mengalami kerugian atau memiliki sejumlah keuntungan. Bahkan di perusahaan dengan skala besar, buku laba rugi juga berfungsi untuk menentukan nilai investasi dan memprediksi nilai aliran kas di masa yang akan datang. Selain beberapa manfaat di atas, fungsi lain dari buku laba rugi dalam cara pembukuan keuangan jasa kecil yaitu memberikan informasi berupa jumlah pajak yang harus kita bayarkan dan mengevaluasi strategi perusahaan apakah sudah cukup mendatangkan keuntungan.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara membuat pembukuan keuangan usaha kecil. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Tetap tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.